Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Echa Putri Akuniawati. Pada video kali ini kita akan belajar tentang caranya meremote dengan menggunakan real device. Ini bisa dilihat sendiri bahwa di sini ada kabel, ada laptop, PC, dan juga switch. Di switch ini ada port-port. Nah, ini namanya interface. Interface ini bisa jadi access point untuk internet atau laptop dan juga PC. Pada video kali ini kita akan mengenal meremote dengan real device. Jadi nanti di sini ada yang namanya port console, gunanya adalah untuk konfigurasi atau meremote. Pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini, nanti kabel ini tersambung pada konsol. Lalu yang ujung satunya ini juga terhubung pada laptop atau bisa juga pada PC. Gitu ya teman-teman untuk meremote menggunakan real device. Kita akan mencoba meremote menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja masukkan switch-nya, terus di end device juga tambahkan PC. Kemudian untuk koneksinya tuh di sini ada jenis-jenis kabelnya. Untuk yang automatic ini sudah default ya teman-teman. Kalau kita mau menghubungkan untuk EVA-EVA gitu, itu kita menggunakan kabel yang automatic ini. Untuk yang menggunakan kabel yang namanya konsol, di switch-nya kita arahkan ke port konsol, lalu di PC ini ke RS232. Sebelumnya untuk konfigurasi itu ada dua cara ya teman-teman. Kita bisa saja switch-nya langsung pada CLI ini, namun kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi menggunakan PC. Caranya kita buka video pada tab desktop, kita pilih terminal ini. Oke saja. Nah, sebenarnya sama saja, cuma untuk itu kan tidak ada tampilannya, jadi bisa menggunakan remote ini ya teman-teman. Kalau misalkan menurut teman-teman itu di sini terlalu kecil, untuk tulisannya yaitu di bagian option, terus referensi, kemudian di font. Nah, di sini ada CLI ya teman-teman. Ini kita bisa ubah. Ini saya ubah menjadi 18. Terus kita lihat lagi, nah sudah berubah menjadi lebih besar ya teman-teman, dan jadi lebih jelas. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar untuk perintah-perintah dasarnya. Sebelumnya ini kita hapus dulu ya PC-nya. Terus kita buka saja pada tab CLI ini. Bisa dilihat bahwa di sini ada simbol V besar. Nah, di sini artinya adalah kita masuk pada mode user atau level user ya teman-teman. Ketik ini kita terbatas ya teman-teman untuk melakukan konfigurasinya. Sebenarnya di mode user ini kita bisa konfigurasi, cuma kita hanya bisa mengetes yaitu di sini. Ada SSH, lalu ping, dan lain-lainnya. Itu untuk model user ya. Yang kedua, ada yang namanya mode prevalence, yaitu kita ketikkan saja di sini enable. Untuk pagar ini artinya kita masuk pada mode prevalence ya teman-teman. Untuk mode prevalence ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak, jadi lebih leluasa. Kita coba saja ketik tanda tanya. Bisa dilihat dari teman-teman. Di sini komennya jadi lebih banyak daripada yang di mode user ini. Ada more. More ini adalah lebih cuman kita bisa klik enter. Untuk ketikan enter itu kita bisa melihat satu komen di bawahnya. Yang terakhir ini. Misalkan di sini jadi tadi ada show, terus ketika di enter ini muncul komen SSH. Terus bisa juga memakai spasi. Untuk spasi ini yaitu untuk memperlihatkan lebih banyak daripada enter. Tadi untuk enter itu tadi akan cuma satu yang bisa kita lihat ya teman-teman. Lalu untuk lebih banyak itu kita bisa pencet spasi aja, bahwa kita masuk pada mode prevalence. Ini banyak komen yang bisa kita pakai gitu ya. Oke, yang terakhir ada yang namanya mode global configuration. Oke, kita masukkan saja komennya itu adalah
on spacity. Kalau sudah ada tulisan konflik, itu artinya kita sudah masuk pada mode global configuration ya teman-teman. Yaitu di mana di sini kita bisa untuk mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasi, coba kita tanda tanyakan. Nah, di sini banyak banget ya teman-teman untuk komen-komennya. Terus kita bisa ketikan exit untuk kembali. Oke, nah pada model ini kita cuma bisa menggunakan komen-komen yang ini. Ya, tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Nah, untuk mengubah isi datanya yaitu kita harus masuk pada mode global configuration. Begitu ya teman-teman untuk perintah-perintah dasar. Oke, sekarang kita akan mencoba belajar yang namanya password ya teman-teman, agar which bisa kita konfigurasinya aman dan tidak dihack sama orang lain. Oke, langsung saja masih di CLI. Di sini kita masuk lagi ke mode global configuration. Jadi ingat ya teman-teman, bahwa model konflik ini atau pagar ini artinya adalah kita mau mengubah atau mengkonfigurasi. Terus untuk pagar ini itu artinya kita mau mengubah atau mengkonfigurasi. Terus untuk pagar yang ini kita tidak bisa untuk mengkonfigurasi ya teman-teman. Kita hanya bisa untuk mengetes beberapa komen itu saja. Yaitu kita bisa menghentikan komen enable password 123. Passwordnya bebas ya teman-teman. Di sini saya 123. Lalu enter. Harus kita coba exit dan exit lagi. Nah, terus kita password itu tadi agar tidak di-hack ya teman-teman. Jadi misalkan kita mau masuk pada mode user ataupun prevalence, itu kita harus memasukkan dulu ini passwordnya. Di sini kita harus memasukkan passwordnya ya teman. Kita langsung saja masukkan passwordnya yaitu 123. Di sini kita memang tidak terlihat ya teman-teman untuk passwordnya. Nah, bisa ya, terus misalkan kita lupa nih passwordnya, kita bisa lihat pada saluran sendiri itu adalah untuk melihat passwordnya ya teman-teman, atau yang lain-lain. Nah, namun pada ini ambil password ini ya tidak secret, tidak aman, artinya bisa kelihatan oleh orang lain. Jadi ini masih mudah untuk ke-hack. Untuk lebih secure, kita mencoba yang namanya enable script, yaitu kita coba masuk pada mode konfigurasi, yaitu global configuration. Lalu kita ketikkan enable script Cisco. Terus kita exit dan exit lagi. Sekarang kita coba masuk pada mode prevalence, teman-teman. Di sini bisa memasukkan enable yang password atau bisa juga masukkan enable script. Kita coba ketik Cisco, yaitu untuk yang enable script, nah bisa masukkan ya. Lalu kita coba salur untuk enable script, passwordnya itu ini diblokir gitu ya teman-teman. Jadi tidak akan gampang kena hack. Sebenarnya untuk di dulu passwordnya juga bisa untuk kita blokir kayak gitu. Untuk kopenya kita masuk pada mode konfigurasi, lalu di sini kita ketikkan service password encryption. Untuk komen ini artinya yaitu untuk enable passwordnya yang 123 ya teman-teman, yang akan kita blokir. Lalu exit, terus kita coba saluran. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang ini passwordnya terblokir ya, tapi ini masih tidak secure karena ini bisa diklik, artinya masih bisa dihack. Kita coba saja untuk copy, terus dia langsung pada Google. Di sini kita coba ketikkan Cisco paket decrypt. Nah, terus kita coba masukkan password yang tadi kita copy di sini, kita pastekan. Nah, di sini sudah ada password 123. Jadi password yang 123 itu bisa ketahuan dan artinya itu masih belum secure. Jadi lebih baik kita menggunakan yang enable script ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar untuk konfigurasi IP address pada router ya teman-teman. Kita masuk router pakai yang sebelah kanan ini.
terus masukkan switch, lalu masukkan dua PC ini di sini atau satu PC di sini, terus kita hubungkan menggunakan kabel, terus dari switch ke PC, yang terakhir dari router ke PC 3. Nah, untuk topologi seperti ini, itu PC 1 dan PC 2 sudah berbeda blok subnet. Pada PC 3, ya karena sudah berbeda segmen-segmen itu. Artinya pada port-port router ini ya, jadi FA00 itu artinya segmen 1 dan untuk satu itu adalah segmen kedua. Untuk perumpamannya, sebelumnya itu kita sudah melakukan konfigurasi IP address pada router yang sebelumnya itu kita masuk pada config, terus di FA ini kita masukkan IP-nya, terus kita on-kan. Namun untuk di real device itu kita tidak akan menggunakan CLI-nya. Nah, untuk mengkonfigurasi itu kita harus masuk pada mode global configuration, yaitu kita exit dulu ya, yaitu ketik conf spasi T. Sebelum kita kalau memang konfigurasi di sini kita jabarkan dulu untuk jadi di sini misalkan untuk segmen 1 yang FA0 ini IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Terus di FA1 itu kita menggunakan 20.20.20.0/24. Jadi untuk segmen yang pertama itu di sini IP-nya 10.0 dan segmen yang kedua itu adalah 20.0. Terus yang di FA0 yaitu di sini adalah 10.10.10.1. Kemudian untuk PC satunya yaitu 10.10.10.2 dan PC 2-nya itu 10.10.10.3. Untuk FA1-nya di sini adalah 20.20.20.1 dan PC 3-nya adalah 20.20.20.2. Langsung saja kita konfigurasi di routernya. Pertama, untuk konfigurasi pada network yaitu kita konfigurasi pada interface-nya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama itu adalah interface FA00. Kita nyalakan kabelnya yaitu dengan perintah no shutdown. Terus di sini kita bisa exit terlebih dahulu, terus masuk lagi ke interface FA01. Ini juga kita menyalakan kabelnya yaitu no shutdown. Kita exit lagi. Ini untuk kedua interface-nya ini sudah menyala ya teman-teman. Lalu lanjut kita masuk lagi ke interface FA00. Di sini kita ketikkan saja untuk WiFi-nya yaitu IP address 10.10.10.1 terus 255.255.255.0. Ini kita tidak menggunakan prefix. Ini adalah untuk WiFi interface 06. Terus kita exit dulu, kita masuk pada interface FA01. Terus masukkan juga IP-nya yaitu 20.20.20.1 terus 255.255.255.0. Nah, ini adalah untuk IP pada FA01. Terus kita exit. Nah, di sini untuk terlihat IP-nya, kita masuk pada mode prevalence. Di sini kita ketik show IP interface brief. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini bahwa interface FA00 ini IP-nya adalah 10.10.10.1 dan FA1 ini adalah 20.20.20.1. Dan di sini juga sudah up, artinya yaitu sudah berjalan dengan baik. Jadi kita sudah melakukan konfigurasi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address-nya di PC. Di PC kita masuk pada desktop, terus IP configuration. Kita isikan yang PC 1 adalah 10.10.10.2, terus subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya karena PC 1 itu ada di segmen 1 yaitu FA00, jadi gateway-nya adalah 10.10.10.1. Selesai. Sekarang kita ke PC kedua, IP-nya yaitu 10.10.10.3. Subnet max-nya yaitu 255.255.255.0.
dan gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Terakhir kita ke PC ketiga, untuk IP-nya adalah 20.20.20.2. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.0, dan gateway-nya karena PC 3 itu di segmen yang kedua atau F1, jadi gateway-nya adalah 20.20.20.1. Oke, terus kita tes yang pertama, kita tes untuk kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Sukses ya teman-teman. Terus PC 2 ke PC 1. Oke, sukses juga. Terus kita coba untuk dari segmen 1 ke segmen 2. Misalkan di sini kita kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Oke, pertama-tama emang valid. Kita coba lagi. Oke, sukses ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk konfigurasi IP address pada router. Selanjutnya kita akan mencoba perintah N. Untuk perintah N ini gampang banget ya teman-teman. Perintah itu sama seperti exit. Kita coba pada router di CLI ini. Di sini saya masuk ke mode configuration dan masuk lagi ke interface FA00. Kalau perintah exit itu akan di sini kita akan kembali ke mode configuration. Sedangkan untuk perintah N ini itu misalkan kita masuk ke interface FA00, terus kita coba perintah N. Nah, untuk perintah N ini itu di sini dia langsung kembali ke mode prevalence ya teman-teman. Jadi seperti inilah untuk perintah N-nya. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.